Pembukaan sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka, program studi seni, program doktor, program pasca sarjana, Institut Seni Indonesia Bali, atas nama Promovendus Hasbullah, dengan promotor Profesor Dr. Dr. Andus Iwayan Swandi, MSI, Kopromotor 1, Profesor Dr. Anak Agung Gede Bagus Udayana, SSN, MSN, Kopromotor 2, Dr. Alit Kumaladewi, SSN, MDS, Ketua Penguji, Profesor Dr. Iwayan Adnyana, SSN, MSN, Penguji 1, Dr. An Agung Gede Rai Remawe, MSN, Penguji 2, Dr. Andes Iwayan Mudana, MPAR, Penguji 3, Profesor Dr. Ida Yutari Puspa, SAG, MPAR, Penguji 4, Profesor Dr. Igede Yudarte, SSKAR, MSI, Penguji 5, Profesor Dr. Iketut Sude, MSI. Penguji 6, Nyoman Dewi Febriani, ST, MA, PhD. Dan penguji 7, Dr. Inyoman Suhardina, SSN, MSN. Untuk itu, kepada pimpinan sidang, dengan hormat disilakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, dan Dewan Penguji. Dengan ini sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka, program studi seni, program doktor, program pasca sarjana Institut Seni Indonesia Bali atas nama Promovendus Hasbullah secara resmi dibuka. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Andus Iwayan Swandi, MSI, Kopromotor 1, Profesor Dr. Anak Agung Gede Bagus Udayana, SSN, MSN, Kopromotor 2, Dr. Alit Kumaladewi, SSN, MDS, Penguji 1, Dr. Anak Agung Gede Rai Remawo, MSN, Penguji 2, Dr. Andus Iwayan Mudana, MPAR, Penguji 3, Profesor Dr. Ida Ayutari Puspa, SAG, MPAR, Penguji 4, Profesor Dr. Igede Yudarte, SSKAR, MSI. Penguji 5, Profesor Dr. Iketut Sude, MSI. Penguji 6, Nyoman Dewi Febriani, STMA, PhD. Penguji 7, Dr. Inyoman Suardina, SSN, MSN. Serta hadirin yang saya hormati, selamat siang. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rahayu. Sebelum ujian dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam pelaksanaan ujian. Pertama, ujian berlangsung selama 90 menit. Kedua, presentasi oleh saudara Promovendus maksimal 15 menit. Ketiga, tanya jawab terkait dengan hasil penelitian dan temuan yang dicapai. Keempat, masing-masing penguji diberikan waktu tanya jawab sekitar 5 menit. Dan yang kelima, pertanyaan agar diajukan satu persatu. Untuk itu, waktu presentasi saya persilakan kepada saudara Promovendus. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Izin, saya Hasbullah, mahasiswa program program studi seni, program doktor, Institut Seni Indonesia Bali, mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Representasi Ideologi Estetika Maskot Pemilihan Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, semenjak tahun 2019, KPU Kota Mataram mengadakan sayembara maskot yang bertemakan mengangkat simbol kearifan lokal berupa warna, motif, dan figur Sasak itu sendiri untuk menciptakan kedekatan emosional dan menekan angka golput. Maskot pemilihan wali kota tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual. Maskot juga berfungsi sebagai medium penyampaian pesan politik yang penuh dengan muatan ideologis. Namun, kegagalan implementasi maskot pemilihan wali kota Mataram tahun 2020 dan 2024 secara konsisten mematuhi regulasi internal dan secara efektif merepresentasikan ideologi estetika budaya lokal serta nilai-nilai demokrasi
yang berujung pada lemahnya legitimasi prosedur dan ambiguitas makna simbolik. Maskot tahun 2020 yang terinspirasi dari tudung saji atau tembola. Sedangkan maskot tahun 2024 terinspirasi dari Tugu Mataram Metro. Di balik estetika yang ramah dan berbudaya, terdapat dimensi ideologis. Penelitian ini membongkar bagaimana simbol-simbol budaya yang digunakan dan apa makna serta nilai yang direpresentasikan. Adapun gap dalam penelitian ini, sangat sedikit penelitian sebelumnya mengadopsi kerangka teori ideologi estetika. Studi sebelumnya seringkali berhenti pada deskripsi simbol semata. Penelitian ini mencoba membongkar dimensi ideologi yang terkandung di dalamnya, menganalisis bagaimana elemen budaya yang dimobilisasi untuk membentuk wacana kepemilikan politik identitas, dan bagaimana visual maskot berfungsi sebagai konstruksi hegemoni politik. Penelitian sebelumnya menganalisis secara holistik tingkat representasi maskot, mengaktifasi ideologi estetika. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis pergeseran estetika politik dari satu periode ke periode berikutnya. Sebuah analisis yang bersifat diagnosis. Studi sebelumnya dinilai belum memadai untuk menerjemahkan temuan akademis ke dalam rekomendasi kebijakan desain partisipasi dan pedoman etis dalam penggunaan simbol budaya. Berdasarkan hal tersebut, ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana visual maskot pemilihan Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, bagaimana representasi ideologi visual maskot pemilihan Wali Kota Mataram. Yang ketiga, bagaimana ideologi estetika visual maskot pemilihan Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ruang lingkup penelitian ini yang mengkaji pada ranah visual maskot pemilihan Wali Kota Mataram dengan ruang lingkup kajian pada ranah representasi ideologi estetika dan branding. Adapun landasan teori yang melandasi analisis ini, yang pertama teori representasi Stuart Hall, teori ideologi Louis Althusser, dan teori estetika. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan superstructure dengan metode analisis visual teks visual. Adapun hasil penelitian ini pernah didiseminasikan ke dalam seminar nasional dan internasional, dan ada juga ditulis dalam proceeding nasional dan internasional serta jurnal internasional bereputasi. Dari visual maskot pemilihan Wali Kota Mataram terdapat visual dasar desain yang berupa garis, bidang, dan warna. Kemudian terdapat juga unsur budaya Sasak itu sendiri yang terdiri dari tembola, sapu, mutiara, kain songket, subhanale yang bermotif keker dan rembulan menggantung. Serta visual pemilu dalam maskot pemilihan Wali Kota Mataram. Proses encoding dari nilai simbolik yang terutama dari unsur garis dan bidang itu dalam kepercayaan masyarakat Sasak digunakan sebagai media representasi untuk kalender pertanian atau ilmu perlintangan. Itu biasanya disebut dalam kategori Papanuarige. Tertulis di sana penentuan hari baik untuk mengadakan suatu acara atau kegiatan, baik itu peristiwa penanaman, atau pertanian, dan lain sebagainya. Nilai simbolik yang
tersusun dalam budaya Sasak, seperti tembola, sapuk, dan lain sebagainya, itu terdapat nilai-nilai kepemimpinan yang ada, yang tertulis dalam 8 hukum Lokantara dalam Babat Lombok. Kemudian ada nilai estetika atau nilai estetis yang menciptakan visual secara harmonis, ramah, dan menarik secara emosional. Dari nilai jenama atau brand, membangun citra KPU sebagai penyelenggara yang profesional, berintegritas, dan dekat dengan rakyat. Dari nilai gotong royong, melalui slogan "Ayo Memilih", membingkai pemilu sebagai kerja kolektif atau gawe bersama. Nilai edukasi yang menyampaikan informasi teknis secara sederhana, seperti adanya visual paku, surat suara, dan jari yang bertinta warna biru. Dalam proses decoding, yang pembacaan secara hegemoni atau dominan, mayoritas masyarakat Mataram memahami pesan utama maskot. Mereka mengenali ikon lokal seperti tembolak dan Tugu Mataram Metro, serta atribut pemilu, serta menangkap pesan ajakan untuk berpartisipasi. Namun, secara negosiasi, sebagian masyarakat Mataram menerima pesan utama, namun memberikan catatan kritis. Misalnya, desainnya terlalu simpel, kurang profesional, atau warnanya yang kurang harmonis. Ini menunjukkan ada negosiasi makna. Pembacaan secara oposisi atau perbandingan. Maskot tahun 2020 ditafsirkan lebih sederhana, religius, dan tradisional. Sedangkan maskot tahun 2024 ditafsirkan lebih modern, dinamis, dan monumental, dan lebih mengarah pada branding identitas kota. Dari segi ideologi estetika, yang dimulai dari praktik sosial KPU secara konsisten menerapkan strategi depolitisasi, mentransformasikan kontestasi kekuasaan yang kompleks menjadi sebuah demokrasi. Narasi ini membingkai pemilu secara ritual sipil yang menggambarkan partisipasi minim kompleks sekaligus membangun citra KPU sebagai wasit yang profesional. Dalam praktik sosial KPU menunjukkan evolusi strategi yang membangun modal kepercayaan publik. Pada tahun 2020, pada era pandemi, pada visual maskot terdapat masker. Itu artinya lebih mengarah pada fokus keamanan prosedural. Namun pada tahun 2024, itu lebih mengarah pada menargetkan pada pemilih pemula yang adaptif dan lebih menyentuh pada arah digital. Hal ini membuat ada sistem paradok di KPU tersebut. Di sisi lain, KPU berhasil mengemas pemilu sebagai acara kreatif, modern, dan komunikatif. Tetapi strategi depolitisasi ini berisiko mendangkalkan esensi demokrasi. Dari segi estetika, ideologi estetika, kalau kita lihat dari maskot tahun 2020 yang bersifat simetris, statis, dan bentuknya diambil dari kotak suara. Ideologi yang diusung adalah stabilitas dan kepatuhan. Pesan yang diusung dalam maskot tersebut adalah pemilu di masa COVID aman, tertib, dan terkendali, dan fokus pada proses. Sedangkan pada maskot tahun 2024 yang bersifat asimetris dan dinamis serta ekspresif, yang bentuk dasarnya diambil dari Tugu Mataram Metro. Ideologi yang diusung adalah kemajuan dan partisipasi. Pesan yang disampaikan, pemilu adalah
optimisme pasca pandemi dan membangun kota dan fokus pada visi. Pada maskot tahun 2024, sapuk dan soket menjadi ornamen yang menempel pada struktur modern Tugu itu sendiri. Hal ini berisiko menempatkan tradisi sebagai pelengkap sekunder dari ideologi kemajuan pembangunan. Dapat disimpulkan penelitian ini bahwa maskot Wali Kota Mataram sebagai aparatus ideologi yang efektif. Fungsi utamanya adalah melakukan depolitisasi, mengubah kontestasi politik yang penuh konflik menjadi pesta demokrasi yang ramah dan berbudaya serta menyenangkan. Visual maskot merepresentasikan nilai luhur kepemimpinan Sasak itu sendiri yang tercatat dalam 8 hukum Lokantara dalam Babat Lombok, seperti adil, berani, dan perlindungan. Ini terjadi reduksi simbol budaya serta simbol sakral seperti motif subhanallah serta nilai luhur Lokantara yang disederhanakan menjadi strategi branding politik untuk diterima secara hegemonik pada umumnya dan ditafsirkan secara negosiasi dari publik dan ahli menilai desain ini dangkal dan kurang profesional tanpa meninggalkan menggali filosofi Sasak yang lebih dalam. Adapun temuan dalam penelitian ini, pertama, secara teoretik, temuan ini merumuskan model desain berbasis makna atau meaning-based design yang mengakar pada kearifan lokal seperti kosmologi dan filosofi Lokantara. Memperkaya khasanah estetika Sasak itu sendiri, mengidentifikasi nilai-nilai intinya, misalnya patut, patuh, dan pacu, dan manifestasi visual dan dalam bentuk geometris. Mengaplikasikan teori emosional desain dan retensi visual pada objek komunikasi politik menunjukkan bagaimana identitas budaya digunakan untuk membangun memori secara kolektif. Temuan aksiologis di sini ada nilai kepemimpinan Sasak itu sendiri yang tercatat dalam 8 hukum Lokantara seperti sebagai pelita atau sinar, pemimpin sebagai tali ukuran atau memberi contoh, bertanggung jawab, sinergi, adil, pemberani, konsisten, dan tajam pandangannya. Saran untuk dari peneliti, bagi KPU, penyelenggara pemilu, maskot seharusnya tidak hanya lucu, tapi menjadi media literasi politik. KPU mengangkat diskusi tentang 8 hukum Lokantara yang tercatat dalam Lokantara yang ada dalam Babat Lombok. Bagi desainer atau akademisi, perancang maskot budaya harus melampaui, perlu riset yang mendalam tentang filosofi dan kosmologi dan nilai etis seperti estetika Sasak agar karya yang dihasilkan lebih otentik dan bermakna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dewan Penguji yang saya hormati dan juga hadirin. Demikian presentasi dari Saudara Promopendus. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada penguji Dr. Ana Agung Gede Rai Remawe, MSN, untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semuanya. Yang saya hormati pimpinan sidang, Profesor Dr. Riwayat Gunaat, promotor dan kopromotor serta penguji semuanya juga sangat saya hormati, dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada sidang hari ini, terkhusus juga kepada Saudara Hasbullah Pendus pada jadi selamat sudah sampai pada sidang akhir perjalanan studi saudara.
Sebenarnya ada dua hal penting yang ingin saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu mungkin saya akan coba satu dulu ya, yang poin tentang disertasi ini yang terkait dengan representasi ideologi estetika maskot pemilihan wali kota Nusa Tenggara Barat. Jadi saya langsung ke poinnya. Menghidupkan kembali budaya lokal seperti yang dalam maskot pemilihan wali kota ini. Menghidupkan kembali budaya lokal sama artinya dengan menghidupkan kembali identitas lokal. Tadi sudah disampaikan juga. Pada era berpengaruhnya kapitalisme global. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi satu sangat tradisional, yang kedua sangat kapital global. Pada era tradisi mengenalkan nilai-nilai tradisi yang apa ya, ajak gitu ya, ajak, tidak berubah, langgeng. Sedangkan identitas global itu justru sebaliknya mengenalkan perubahan, kebaruan, dan bahkan politisasi serta eksploitasi. Nah, pertanyaan saya, jadi saudara sudah membahas ini, apa sintesis ya dari ilmu sintesis saudara atas dua kecenderungan yang kontradiktif ini dalam ideologi estetika maskot pemilihan wali kota Mataram. Jadi yang terpenting sintesanya ya, ini tidak analisisnya. Silakan. Silakan Saudara Promovendus. Baik, terima kasih. Izin saya menjawab pertanyaan dari Pak Dr. Ana Agung. Jadi yang pertama itu ada strategi budaya yang diterapkan serta bagaimana interaksi budaya-budaya lokal itu bisa terserap dan dipromosikan dalam bentuk-bentuk media baru sehingga para masyarakat yang lebih urban itu dapat melihat nilai-nilai budaya yang ada serta bisa menerapkan strategi yang komunikasi visual dalam bentuk visual budaya maupun yang lain sehingga terjadi interaksi kebudayaan yang lebih luas. Terima kasih. Bisa diberikan contohnya? Di sini kan banyak dijelaskan seperti tembolak, subhanale, sapu gitu. Oke. Mungkin seperti apa aplikasinya? Contohnya, kalau di Mataram itu sudah diterapkan dari ikon tembolak di kota Mataram itu sudah itu memiliki filosofi secara ontologi itu sebagai perlindung, ya perlindung makanan atau tutup saji makanan khas Sasak. Nah, secara epistemologi memiliki makna yang lebih dalam, misalnya seperti Saya kira cukup. ya, Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya penguji Dr. Doktorandus Iwayan Mudana Empar dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Dalam hal ini Profesor Dr. Iwayan Adjano, SSN, MSN. Yang terhormat pimpinan sidang, promotor dan co-promotor, Dewan Penguji yang saya hormati, demikian pula hadirin yang ikut dalam ujian terbuka. Terkhusus pada Saudara Promopindus, saya ucapkan selamat pada saudara sudah bisa menggapai dalam perjalanan studi pada puncak sehingga bisa berdiri di ujian terbuka pada hari ini. Saya memiliki beberapa pertanyaan sebetulnya, cuman saya ingin bertanya mungkin tapi masih terkait dengan disertasi yang saudara paparkan. Jadi saya ingin bertanya khususnya pada bidang manfaat dan tujuan.
Di sana saudara menulis tentang pemasaran dan branding. Ya. Jadi setahu saya sekitar tahun 2000-an begitu, Mataram atau Lombok pernah di branding begitu. Dengan teks-teks brandingnya, kalau di Lombok tidak ada Bali, kalau di Bali tidak ada Lombok, di Lombok ada Bali begitu. Sehingga pada waktu itu secara teks pariwisata Lombok mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terkait dengan branding yang berkaitan dengan seni dan humaniora yang saudara riset, saudara barang tentu sudah memahami tentang aspek-aspek budaya yang dijadikan sebagai produk unggulan, sehingga nantinya di sana terkesan saudara itu mestinya membranding tentang branding budaya begitu. Jadi secara teori saya ingin bercerita sedikit dalam branding budaya itu selain mendistribusikan produk juga mendistribusikan mitos. Jadi mitos itu menjadi suatu penekanan yang sangat penting. Terkait dengan branding budaya tentang kebudayaan Sasak, sudah barang tentu Sasak yang ada di Mataram tidak berdiri sendiri begitu. Karena ada cerita-cerita atau mitos-mitos yang melatar belakangi. Ya. Kalau demikian halnya, ketika Anda itu membahas tentang pemasaran dan branding, apa yang saudara ingin pasarkan dari riset saudara dan bagaimana langkah-langkah branding yang harus saudara lakukan sehingga nantinya bermanfaat pada pemilihan wali kota Mataram di Nusa Tenggara Barat. Mungkin itu. Terima kasih. Silakan Saudara Promovendus. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Izin menjawab, jadi strategi atau langkah-langkah utama dalam membranding budaya di Kota Mataram. Memang di Mataram ini sedikit urban Bapak, sebagai wajah kota yang masih muda gitu. Itu sebenarnya kalau dari budaya sendiri, Mataram itu belum memiliki budaya yang pasti, masih berkaitan dengan budaya di Lombok Barat. Dulunya Mataram itu bagian dari Lombok Barat, sehingga branding atau teks yang disebutkan tadi itu masih melekat di Lombok Barat sampai saat ini. Dengan landasan kosmologinya yaitu patut, patuh, pacu itu menjadi landasan utama dalam strategi branding menuju Mataram yang saat ini disebut dengan Mataram Harum. Harmoni, aman, ramah, dan mandiri. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kepada penguji Profesor Dr. Ida Wayantari, Ida Ayu Tari Puspa SAG Empal. Dipersilakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Pak Prof. Pimpinan Sidang, yang terhormat promotor dan kopromotor dan Dewan Penguji semuanya, dan hadirin yang berkesempatan hadir pada hari ini. Selamat untuk Pak Asbullah ya, Promovendus yang bisa ujian hari ini. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tidak jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh penguji terdahulu. Bapak mengambil tentang representasi ideologi estetika, maskot pemilihan wali kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Apa yang membedakan, Pak? Apa ada yang berbeda? Ideologi estetika politik dengan ideologi estetika yang lain. Ini kan khusus politik. Ya. Yang kedua, kearifan lokal khas Sasak yang seperti apa yang direpresentasikan pada maskot untuk pemilihan wali kota Mataram. Silakan. Kan Saudara Promovendus. Baik, izin menjawab Prof. Jadi untuk ideologi sendiri itu pada umumnya itu sama sebagai aparatus negara yang kuat. Tapi peruntukannya masing-masing untuk bidang ilmu itu ada yang ke politik, ada yang ke seni dan estetika. Itu ada
alurnya tersendiri. Baik itu dari segi visual, dari segi filosofi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, terkait dengan budaya. Budaya Sasak emang ini banyak sekali, tapi yang lebih terkenal itu berkaitan dengan tembolak itu sendiri, itu sudah menjadi branding Kota Mataram saat ini, atau ikon atau landmark Kota Mataram. Terus yang berkaitan dengan motif Subhanale yang memiliki sejarah yang kental atau filosofi dari nilai-nilai yang bentuknya ada segitiga, yaitu ada hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Kemudian ada bentuknya motif segi empat, itu yang berkaitan dengan sosial, itu ada kira, nyake, guru, dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk segi enam, di situ yang berkaitan dengan hukum atau hukum rukun iman yang keenam bagi orang Muslim. Karena kita tahu sendiri di Sasak itu sangat kuat Islamnya, terutama waktu telunya, Ibu. Gitu, Prof. Terima kasih. Silakan, masih ada waktu, Prof. Dayu. Oke, terima kasih Pak Prof pimpinan sidang. Saya masih di pertanyaan nomor 1 ya. Iya. Kalau saya pikir dari riset ini pasti ada yang ideologi estetika politik yang berbeda dengan ideologi estetika yang lain. Karena di sini kan komunikasi yang juga dilakukan itu pasti komunikatif ya. Ya, persuasif. Yeah. Untuk mengajak nih, biar ada pemilih yang memilih wali kota ini kan melalui maskot. Yeah. Bisa dijelaskan sedikit? Baik. Silakan. Jadi dalam kategori persuasi dalam ilmu komunikasi itu secara visual budaya itu sudah menarik perhatian emosional bagi audiens. Makanya tadi saya jelaskan. Terima kasih, waktunya habis. Berikutnya penguji Profesor Dr. Igede Yudarto SSK RMSI, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati tim promotor dan para dewan penguji, yang hormat juga saudara Promovendus Pak Hasbullah. Jadi selamat sudah sampai di podium yang sangat terhormat itu. Jadi untuk hari ini saya setelah menyimak dari ujian-ujian kemarin dan sampai hari ini, jadi ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jadi dari pernyataan saudara bahwa pembuatan maskot dalam rangka pilkada adalah untuk meningkat, menekan golongan golput. Nah, untuk pertanyaan untuk hal tersebut, apakah dengan adanya maskot itu jumlah pemilih di Kota Mataram itu semakin meningkat atau bagaimana? Apakah saudara pernah ada menghitung berapa jumlah peserta pada tahun 2020 dan tahun 2024? Apakah itu ada kenaikan jumlah pemilih atau bagaimana? Ini saya belum lihat data-datanya di disertasi saudara. Nah, itu penting karena tujuan utama dari pembuatan maskot adalah untuk menekan angka golput di pemilihan Kota Mataram, itu tujuan utamanya, bukan yang lainnya. Jadi makanya dibuat seindah-indah mungkin untuk menarik masyarakat untuk memilih pada pilkada tersebut. Terus yang kedua, masyarakat Kota Mataram adalah masyarakat yang sangat multikultur, yang sangat heterogen masyarakatnya. Dan saya tahu bahwa di Cakra, kalau kita masuk ke Cakra itu sudah Bali banget, ya, Bali banget rasa kesannya. Seperti saya pulang ke rumah sendiri gitu lah. Jadi dalam penggambaran dari maskot yang dibuat itu, apakah sudah menggambarkan dari kondisi multikulturalisme di Mataram, dari gabungan dari maskot Bali, Sasak, ada etnis Cina-nya juga di sana. Nah, itu apakah sudah tergambarkan di maskot tersebut sebagai sebuah estetika yang menggambarkan sebuah multikultur dalam kehidupan masyarakat? 2 pertanyaan itu cukup untuk saya. Oke. Terima kasih. Silakan saudara Promovendus. Baik, izin menjawab Prof. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan angka, ya
peningkatan. Memang tidak signifikan peningkatan dari tahun 2020 itu sempat ada kekecewaan karena kondisi lagi COVID untuk pemilihan itu. Kemudian, tapi pada tahun 2024 usaha KPU, ini datanya sudah saya dapatkan dari KPU sendiri, itu tidak signifikan naiknya, tapi cuma berapa persen saja. Masih ada yang yang banyak yang tidak memilih seperti itu. Nah, kemudian untuk representasi budaya dari multikultur yang ada di Mataram, emang di sini dari pihak KPU sendiri hanya menekankan pada simbol budaya Sasak itu sendiri, belum mencampur aduk dari budaya yang urban di Mataram itu. Sehingga ini perlu ada diskusi yang mendalam tentang nilai-nilai dan filosofi Kota Mataram itu supaya menjadi lebih terintegrasi dalam sebuah visual yang menarik dan emosional. Seperti itu, Bro. Mungkin melihat hal ini Anda bisa merekomendasikan nanti untuk pembuatan maskot berikutnya biar mencerminkanlah masyarakat Mataram yang multikultur yang heterogen seperti itu. Dan data angka-angkanya itu perlu. Terima kasih. Berikutnya penguji Profesor Dr. Ikutus Suda MSI dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, Ibu Bapak tim promotor yang juga saya hormati, Bapak Ibu Dewan Penguji, para guru besar yang juga saya hormati, teristimewa untuk saudara Promopendus yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya juga ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama masih berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram. Saudara menegaskan di latar belakang itu di awal-awal pemilihan wali kota tahun 1977, 88, 97 gitu ya. Itu ada semacam ancaman dari masyarakat untuk melakukan golput. Demikian juga ada alasannya belum melakukan rekaman EKTP dan juga banyak alasan administrasi lainnya gitu ya kira-kira. Sehingga membuat masyarakat enggan untuk memilih. Nah, saudara menegaskan di situ bahwa ada strategi yang ditempuh oleh KPU Kota Mataram sehingga dapat mematahkan apatisme masyarakat dalam berperan serta di dalam konteks pemilihan wali kota gitu ya. Cuman sayang saya buka-buka balik-balik itu saya tidak temukan strategi apa yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram. Dan tadi Pak Prof. Yudarto sudah mempertanyakan ada peningkatan enggak? Karena saudara mengatakan bahwa di situ ada pematahan apatisme, itu kan logikanya harus ditunjukkan dengan bukti-bukti ada peningkatan pemilih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu hal yang tidak kalah menariknya dari studi yang saudara lakukan ini adalah tujuan studi ini dilakukan untuk melakukan pembongkaran atau membongkar ideologi yang terkandung di balik representasi estetika, ideologi estetika itu kan. Nah, ini saya juga belum mendapatkan penjelasan kira-kira ideologi apa yang Anda bongkar dan setelah berhasil membongkar tindak lanjutnya apa yang saudara lakukan sebagai seorang peneliti. Terima kasih pimpinan sidang. Silakan. Baik, terima kasih izin menjawab Prof. Jadi sejauh ini dari apatis ya, banyak yang tidak memilih itu strategi KPU itu mulai sejak tahun 2019 itu mengadakan sayembara maskot terutama ini. Tahun sebelumnya itu masih berpacu pada maskot yang umum dari negara KPU pusat gitu. Nah, sehingga hal-hal ini membuat ketertarikan sedikit, bukan begitu banyak yang naik tingkat pemilih, tapi sedikit lebih naik gitu. Karena di situ
terlihat karena ada unsur budaya yang melekat dalam maskot itu sehingga orang ada emosional desainnya yang menarik perhatian gitu. Sehingga terjadi ada feedback, tetapi tidak banyak, tapi ada naiklah berapa persen seperti itu. Nah, kemudian dalam ideologi yang berkaitan dengan lebih banyak ke arah ideologi desainnya. Karena di sini saya lebih mengarah pada desain komunikasi visual yang berlandaskan pada filosofi dan estetikanya. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya penguji Nyoman Dewi Febriani, STMA PhD, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati Profesor Dr. Iwayan Adnyana, yang saya hormati pula Bapak Promotor Profesor Suwandi, serta Kopromotor 1 Bapak Profesor Udayana dan Kopromotor 2 Ibu Dr. Alit Kumala. Yang saya hormati Dewan Penguji Ahli baik dari internal maupun eksternal ISI Bali. Yang saya hormati juga hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Kemudian izinkan saya mengucapkan selamat kepada Saudara Promovendus Hasbullah yang telah mempresentasikan disertasinya pada ujian terbuka ini. Baik, saya mungkin melanjutkan pertanyaan dari Dewan Penguji sebelumnya tentang membongkar ideologi. Jadi di sini saya baca ada dua sisi, jadi ada proses encoding dan decoding. Jadi saya ingin tahu bagaimana Saudara Hasbullah menginterpretasikan ideologi estetika tersebut, apakah dari salah satu sisi kreator atau desainernya sebagai proses encodingnya, atau dari sisi penikmat saat proses decoding, atau keduanya. Jadi membaca ideologi estetika itu dari si pembuat desain dan juga si penikmat desain. Mungkin bisa dijelaskan? Silakan Saudara Promovendus. Terima kasih. Izin Ibu menjawab. Jadi saya memposisikan di sini ada dua. Pertama dari sisi desainernya, kemudian dari segi sosial dari masyarakat Mataram itu sendiri. Sehingga di sini ada terjadi perbedaan atau pengkaburan makna. Ada yang mengatakan di sisi lain dapat menerima pesan utama, tapi ada juga yang mengkritisi tentang desain tersebut dari segi itu. Kemudian kalau kita merajuk pada ideologi desainernya, ini untuk kepemilikan modal budaya itu masih kurang sekali. Pemahamannya tentang filosofi budaya sastra itu masih kurang. Sehingga visual yang dihasilkan masih sangat ini sekali, masih sangat dangkal seperti itu, Ibu. Kalau dari sisi penikmat? Dari sisi penerima, karena kebanyakan orang melihat landmark-nya, landmark kotanya, sehingga mereka itu sudah mengatakan, oh ini punya kota Mataram, ini ada sapu, tetapi tidak membedah secara ideologi yang lebih dalam. Hanya dari permukaan saja. Sehingga hal ini perlu ada rumusan estetika, seperti estetika Sasak yang saya temukan itu, bisa membongkar semua ideologi-ideologi itu, dari segi filosofi maupun kosmologinya. Terima kasih, Ibu. Baik, mungkin pertanyaan lanjutan. Karena tadi disebutkan ada proses interpretasi ideologi dari kreator atau desainer. Di sini di wawancara saya tidak menemukan ada wawancara kreator, tetapi ada wawancara kepada pihak KPU. Apakah di sini pihak KPU itu langsung jadi desainer atau terpisah? Izin Ibu. Jadi dari hasil wawancara saya, dari pihak KPU sendiri itu langsung turun tangan. Makanya percuma ada regulasi tentang penetapan sayembara, tapi tidak ada pemilihan dari hasil ini sayembara tersebut. Hanya ditentukan oleh satu pihak. Makanya di situ ada kekuasaan seperti itu. Terima kasih, Bu. Berikutnya penguji Dr. Inyoman Suwardina, SSN, MSN, dipersilakan. Baik, terima kasih pada pimpinan sidang yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyana, SSN, MSN.
pada tim promotor, Bapak Profesor Dr. Francis Iwayan Suwandi MSI dan timnya yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati pula, pada Pendus Saudara Hasbullah, saya ucapkan selamat sudah sampai ke sidang terbuka, dan juga saya menyampaikan penghargaan kepada para peserta undangan telah menghadiri undangan ini. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan beberapa sedikit hal saja terkait dengan disertasi ini. Jadi saya berdasarkan apa yang tertulis di naskah dan apa yang sudah dipresentasikan tadi, saya tetap tertarik dengan istilah ideologi estetika ini. Jadi apalagi ini digunakan sebagai judul dan sebagai temuan utama. Namun tampaknya menurut saya konsep ini lebih merupakan gabungan antara estetika sasak dan estetika politik, bukan sebuah konstruksi teori yang benar-benar baru dari apa yang saya baca. Nah, penelitian juga mengklaim berkontribusi pada pelestarian dan aktualisasi budaya sasak dalam konteks politik modern. Nah, pertanyaannya, bagaimana konsep ideologi estetika yang dirumuskan dalam penelitian ini berbeda dari sekadar aplikasi teori ideologi Althusser pada objek estetik maskot tersebut. Nah, apakah konsep ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam mengatasi keterbatasan teori representasi hal atau teori aparatus ideologi Althusser dalam menganalisis fenomena visual politik kontemporer? Nah, ataukah hanya merupakan istilah untuk mendeskripsikan temuan empiris saja? Nah, silakan. Baik, izin menjawab, Pak. Jadi memang konsep ini masih perlu pengembangan. Justru temuan yang saya dapatkan ini membuka peluang untuk mengajukan ideologi estetika tersebut ke arah yang sebagai termini dari studi komunikasi visual yang lebih luas, khususnya pada konteks lokalitas. Di sini kalau kita merujuk pada penelitian yang berlandaskan atau yang berjudul tentang ideologi estetika itu masih sangat jarang sekali, sehingga di mana pertemuan antara estetika tradisional, desain modern, dan praktik politik itu menjadi hal yang penting, menjadi hal yang multi atau interdisiplin sebagai ilmu yang baru, supaya temuan ini saya harapkan bisa digunakan di mana-mana. Dalam arah ideologi estetika ini, konsep itu menjadi bagian terkecil dari konsep-konsep estetika yang lain, khususnya dalam seni, desain, dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Iya, ya sebagai penguji, saya ikut ingin ini ya membaca disertasi saudara Promo Pendus dari sisi menariknya. Jadi ini kan untuk memakai teori Althusser itu, jadi mentautkan lembaga negara atau aparatus negara sebagai ideological state apparatuses. Jadi sebagai lembaga yang berideologi. Nah, tetapi ideologi yang dihasilkan hendaknya ideologi negara. Misalnya kalau konteks Indonesia ya ideologi Pancasila gitu, bukan ideologi liberal, bukan ideologi kapitalisme dan lain sebagainya. Nah, tetapi dengan ini Anda melihat bahwa KPU sebagai ISA, ideological state apparatuses, juga menghasilkan ideologi estetika gitu. Jadi kalau dalam rumusan pertemuan hendaknya dipertimbangkan elaborasinya bahwa
ideologi estetika itu dihasilkan oleh ideological state apparatuses yang menjadikan lokalitas sebagai muatan utamanya gitu misalnya. Jadi itu yang disebut ideologi estetika menurut konteks ini. Representasi atau gambaran kecil dari ideologi estetika yang dikumandangkan oleh KPU sebagai ideological state apparatuses itu adalah pemilihan maskot. Jadi maskot adalah representasi berjalannya ideologi estetika. Jadi gitu kira-kira runutan silogismenya membangun root penelitian ini. Jadi kalau objek penelitiannya adalah maskot, sebenarnya gap analisisnya itu satu, mentransformasi pemaknaan atau memindahkan crosser pemaknaan tentang KPU sebagai lembaga independen negara yang oleh riset ini dimaknai sebagai ideological state apparatuses. Nah, ideologi yang dihasilkan adalah salah satunya ideologi estetika. Nah, estetika macam apa yang dihasilkan oleh ISA itu? Jadi ingin, kalau menurut hemat saya, ingin menjadikan pemilu sebagai lelaku adat gitu. Jadi sehingga perangkat atau piranti-piranti atau kode-kode tentang adat Sasak itu diambil. Nah, sehingga perilaku adat ini menjadi tidak terpisah dengan bagaimana perilaku memilih. Ini sebenarnya ideologi yang ya kalau ini dianalisis dengan pendekatan kritis ya boleh juga ideologi hegemonik kan. Jadi kita tanpa sadar jadi menjadikan semacam ya patron kestabilan menjadi penentu dari misalnya konsensus adat untuk memilih. Nah, semoga ini tidak sampai pemilihan atau ikon-ikon atau kode adat itu dipakai dalam maskot, terus salah satunya dipakai oleh salah satu kandidat gitu. Jadi lebih subtil masuknya untuk menggiring misalnya begitu. Jadi kan ini ada sebenarnya tautan yang harus hendaknya dibaca, yaitu posisi kandidat pada pemilihan wali kota pada masa-masa tertentu. Jadi era ini begini, apakah ada pengambilan dari maskot atau juga ada misalnya ketentuan-ketentuan KPU, jadi hal mana yang masuk di dalam maskot tidak boleh dipakai oleh kandidat. Atau malah sebaliknya, apa yang ada di dalam maskot itu harus dipakai oleh kandidat. Jadi semua kandidat harus mengakses ini sebagai ya kesamaan ideologi estetik misalnya begitu. Nah, saya menilai itu hal yang menarik sehingga tidak lahir ideologi estetika itu adalah sekonyong-konyong begitu. Jadi kenapa dinamai bukan estetika ideologis tetapi ideologi estetika karena dia lahir dari ISA jadi aparatus ideologi yang menghasilkan ideologi estetika. Jadi sebenarnya dia menghasilkan ideologi negara. Gitu. Jadi bagaimana Pancasila harus menjiwai visi misi kandidat kan begitu kan. Karena dia komisi independen yang tujuannya adalah membela negara, membela kepentingan negara gitu. Nah cuman dalam konteks yang lain dia menghasilkan juga ideologi estetika. Nah saya kira itu pembacaan saya tentang hal menarik dari disertasi ini. Silakan kalau ada tanggapan. Izin Prof. Mungkin nanti bagian hal yang kurang saya akan tambahkan terkait dengan ISA tadi. Karena ini baru sebagian saya ini sampaikan di ideologi itu. Mungkin nanti ke depannya saya akan lebih rincikan lagi sehingga menjadi temuan yang lebih energik istilahnya itu. Terima kasih Prof. Berikutnya Kopromotor 2 Dr. Alit Kumaladewi SSN MDS dipersilakan. Baik, selamat siang. Terima kasih yang terhormat pimpinan sidang, Bapak Prof. Dr. Iwayan Adnyana,
Yang saya hormati pula Dewan Penguji, kemudian ada juga para hadirin yang berkenan datang ke sidang terbuka Pak Hasbullah. Kemudian ya yang tidak saya lupakan, selamat kepada Pak Hasbullah ya untuk pencapaiannya hari ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, mungkin bisa dari pertanyaan pertama ya. Di disertasinya Bapak, Anda menyebutkan bahwa maskot sebagai aparatus ideologis yang mendepolitisasi pemilu. Nah, secara konkret bagaimana desain visual maskotnya itu menyamarkan saingan kekuasaan di balik citra pemilu sebagai demokrasi yang ramah dan berbudaya. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai kepemimpinan dalam hukum Lokantara dari Babat Lombok diterjemahkan ke dalam simbol visual modern seperti tembola agar tetap relevan dan dipahami oleh pemilih milenial dan masyarakat urban Mataram? Silakan dijawab dulu. Silakan Saudara Promovendus. Baik, terima kasih Ibu. Izin menjawab. Jadi yang pertama-tama untuk dalam desain visual menyamarkan persaingan kekuasaan itu di balik citra KPU itu sendiri, di sini ada penggunaan strategi emosional design, di mana maskot yang menggunakan pendekatan emosional design itu menarik perhatian masyarakat untuk mengubah tingkat emosional mereka dari kecemasan politik menjadi proses yang senang. Yang kedua, ada konstruksi hubungan imajiner, di mana fungsi maskot ini sebagai media mengajak atau persuasi yang mendepolitisasi warga Mataram bukan sebagai objek politik, tetapi menampilkan realitas pemilu sebagai konteksasi kekuasaan yang konfliktual, melainkan sebagai hubungan imajiner yang ramah, inklusif, dan partisipasif. Kemudian di sini terjadi ada reduksi budaya yang menjadi branding politik, di mana instrumen-instrumen budaya itu perlu ditampilkan dalam sebuah visual tersebut. Itu untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, maksudnya pertanyaan yang kedua, itu ada proses transformasi simbol dari tradisi ke identitas yang urban. Secara ontologi, kita lihat sendiri tembola itu sudah sebagai tudung saji masyarakat Sasak. Namun saat ini sebagai media atau landmark branding kota itu sendiri. Sehingga tembola itu menjadi, begitu masuk kota Mataram sudah menjadi penggambaran bahwa Mataram itu menggambarkan masyarakat yang ramah, mengayomi, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Masih ada waktu atau lagi sedikit? Lagi sedikit? Ya. Cukup. Cukup. Oke, berikutnya Kopromotor 1, Profesor Dr. Ana Agung Gede Bagus Sudayana, SSN, MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Iwayan Atnyana, SSN, MSN. Yang saya hormati promotor, promotor. Yang saya hormati para dewan penguji juga, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang saya hormati dan saya banggakan. Juga para hadirin yang telah hadir pada kesempatan ujian terbuka ini yang saya hormati. Promovendus Hasbullah, selamat saya ucapkan untuk ujian terbuka pada siang hari ini, di mana judulnya tentang representasi ideologi estetika maskot pemilihan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah ini ada dua pertanyaan sebenarnya ingin saya tanyakan. Anda adalah calon doktor di bidang desain komunikasi visual. Berarti kira-kira ada nggak data? Jadi saya lihat disertasi Anda nggak ada data terkait dengan apakah, karena saya lihat ini banyak sekali memang ini kayaknya kebijakan top down dari pusat, yaitu setiap
KPU membuat maskot. Nah, kebetulan di Denpasar ini saya ikut juga membuat maskot kemarin KPU provinsi, KPU Kota Denpasar, saya ikut juga membuat maskotnya ini kebijakan dari top down. Kira-kira data Anda saya tidak temukan apakah dengan maskot ini kira-kira orang bertambah ke TPS apa berkurang justru dengan adanya maskot ini? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, menurut Anda dari segi ilmu desain komunikasi visual, apakah adanya maskot seperti ini perlu dalam KPU di pemilihan di Indonesia ini? Apakah diperlukan adanya maskot di setiap KPU di versi? Karena yang saya tahu itu maskot itu kan kebutuhan olahraga kalau dalam desainnya. Misalnya ada Piala Dunia itu baru ada maskotnya untuk oleh-oleh dan lain sebagainya. Tapi ini pemilu. Kira-kira menurut pendapat Anda bagaimana? Terima kasih. Baik, izin menjawab, Prof. Jadi untuk peraturan atau kebijakan dari KPU itu sendiri, itu ada, tapi tidak disebarkan secara publik. Itu kurangnya KPU yang ini. Ada, itu nomornya sekitar 026. Itu kalau secara di KPU Kota Mataram, ya, bukan secara ini apa namanya garis besar dari negara. Nah, kemudian berkaitan dengan apakah penting maskot itu sebagai media promosi dalam pemilu? Menurut saya, untuk menarik perhatian emosional audiens, terutama dalam pemilu, ini hal yang sangat perlu sekali karena maskot itu merupakan karakter yang lebih hidup untuk menarik identitas atau mengenalkan identitas secara karakterisasi dan unsur persuasinya lebih tinggi. Jadi hal ini perlu sekali ditingkatkan baik dalam pemilihan, olahraga dan lain sebagainya. Karena maskot menjadi bagian terpenting dalam identitas visual itu sendiri. Sehingga dalam menerapkan komunikasi visual itu sangat perlu sekali. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kepada promotor Profesor Dr. Andes Wayan Suwandi MSI dipersilakan. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Wayan Atnyana SSN MSN selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati tim promotor, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji semuanya, hadirin semua yang saya banggakan dan keluarga besar dari Saudara Promo Pedus Hasbullah. Dan selamat Mas Hasbullah ya. Baik, ini ada juga satu pertanyaan dari saya. Barangkali ini merupakan satu langkah-langkah proses penelitian terkait dengan apa yang menjadi kendala secara jujur katakan demikian dalam satu proses penelitian di pikiran Promopedus secara empirik dalam pengelolaan informasi, penelitian dan masukan-masukan dari narasumber atau pusat-pusat informasi atau data maupun dari langkah-langkah berkelanjutan dari tim penguji dalam sifat-sifat keberlebihan ataupun dengan sifat-sifat keberkurangan. Silakan untuk jawab. Baik, terima kasih Prof. Jadi selama proses penelitian ini berlangsung, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pencarian data maupun secara empiris itu untuk mengolah data itu banyak masukan baik dari narasumber, dari dewan penguji, dari audiens. Itu terkadang kendalanya saya kehilangan kompas
Jadi Kompas itu untuk menuntun ke arah yang lebih fokus lagi ke arah penelitian yang saya teliti ini. Nah, jadi tapi itu bisa saya rubah atau kendalikan dengan standarisasi yang sudah diarahkan sesuai dengan apa yang divalidasi di lapangan. Jadi data-data yang di lapangan dan data-data informasi yang saya dapatkan dari Dewan Penguji maupun audiens itu saya rangkum menjadi satu kesatuan dalam sebuah kalimat padat. Sehingga di situ saya mengetahui dari segi temuan dan dengan prinsip yang kuat sehingga saya menemukan jalan keluarnya. Seperti itu, Prof. Ya, Masih ada waktu lagi? Masih sedikit, cukup? Promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, Dewan Penguji serta hadirin yang saya hormati, demikian sesi tanya jawab telah selesai. Untuk itu sidang ujian hasil penelitian tahap 2 atau ujian terbuka, saya skor 5 menit untuk rapat penentuan kelulusan. Agenda selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Promovendus dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada promotor, kopromotor, dan seluruh Dewan Penguji untuk menuju ruang rapat penentuan kelulusan. Baik, mohon izin kepada Ibu Bapak seluruh hadirin yang masih berada di ruangan. Mohon kiranya dapat menunggu sejenak karena saat lagi acara akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan berita acara kelulusan. Terima kasih.
Tim penguji memasuki ruang sidang. Promovendus dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka, program studi seni, program doktor, program pasca sarjana, Institut Seni Indonesia Bali, atas nama Promovendus Hasbullah, dibuka kembali oleh pimpinan sidang. Kepada pimpinan sidang dengan hormat disilakan. Promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, dan Dewan Penguji serta hadirin yang saya hormati, dengan ini sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka program studi seni, program doktor, program pasca sarjana Institut Seni Indonesia Bali atas nama Promovendus Hasbullah dibuka kembali. Pembacaan berita acara ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka oleh pimpinan sidang. Berita acara ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka pada hari ini Senin tanggal 22 bulan Desember tahun 2025 telah dilaksanakan ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka mahasiswa program studi seni, program doktor, program pasca sarjana Institut Seni Indonesia Bali, nama Hasbullah NIM 202231035, minat pengkajian seni, judul disertasi representasi ideologi estetika, maskot pemilihan Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang telah dihadiri oleh 3 pembimbing dan 8 penguji. Ujian telah berlangsung lancar dan baik dengan hasil keputusan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan predikat pujian. Nilai yang dicapai adalah 91,27 atau A. Pembimbing, ketua, sekretaris, dan seluruh penguji menandatangani. Pembacaan surat keputusan yudisium oleh Koordinator Program Studi Seni, Program Doktor, Program Pasca Sarjana ISI Bali. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Bali nomor 1201 garis miring IT5 garis miring 2025 tentang yudisium mahasiswa atas nama Hasbullah pada program studi seni, program doktor, program pasca sarjana Institut Seni Indonesia Bali tahun 2025. Rektor Institut Seni Indonesia Bali menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Bali tentang yudisium mahasiswa atas nama Hasbullah pada program studi seni, program doktor, program pasca sarjana Institut Seni Indonesia Bali tahun 2025. Kesatu, menetapkan mahasiswa di bawah ini. Nama Hasbullah, nomor induk mahasiswa 2022-31035, program studi seni, program doktor, indeks prestasi kumulatif 4.00, predikat pujian, dinyatakan lulus program studi seni, program doktor, program pasca sarjana yang ke-62
pada Institut Seni Indonesia Bali tahun 2025. Kedua, mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 di yudisium pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 di Institut Seni Indonesia Bali. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bahwa apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2025. Rektor Iwayan Adnyano. Penyerahan SK Yudisium oleh Rektor ISI Bali. Kesan dan pesan kepada Dr. Hasbullah SSTMSN disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ibu Promotor, Kopromotor 1, Kopromotor 2, dan Bapak Ibu Dewan Penguji yang berbahagia. Puja dan puji Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan rahmat-Nya saya berdiri di mimbar yang bahagia ini. Tidak terasa menuju 3 tahun dengan penuh perjuangan melatih kesabaran dan ikhtiar menuntun ke arah yang lebih baik. Berdirinya saya di mimbar ini tidak lepas dari doa kedua orang tua saya yang saat ini belum bisa hadir menemani saya karena dalam keadaan sakit. Selamat Hari Ibu. Cepat sembuh ibuku. Dan almarhum Bapak yang selalu senyum manis di alam sana. Anak Bapak berdiri di sini menunaikan pesan-pesan yang Bapak sampaikan sebelum Bapak pergi. Semoga senyum manis Bapak selalu tercurah pada anak Bapak di sini. Untuk keluarga kecilku, terima kasih sudah menguatkanku dan menjalani proses studi walaupun penuh ujian, rintangan, tapi tetap kujalani dengan tegar dan tabah. Istriku, perjuangan ini tidak semulus yang kau lihat. Di sela-sela proses menuju tahap ini, saya terkena sakit, bahkan tidak bisa bangun saat mau ujian. Untuk kedua jagoanku, tetap semangat. Alfi dan Arsa menjadi anak yang tetap semangat untuk belajar. Karena berpatokan pada hidup adalah perjalanan, nikmat setiap detiknya. Kegagalan adalah guru terbaik, jangan takut mencoba. Karena keberanian adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dan ingat, moto yang Bapak selalu terapkan pada Alfi dan Arsa, hidup harus diilmukan dan ilmu harus dihidupi. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Kepada Bapak Ibu promotor
Kopromotor 1, Kopromotor 2, serta Dewan Penguji yang hari ini dengan senyum yang hangat saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan. Karena semenjak saya menempuh S2 di ISI Bali, Bapak Ibu sudah saya anggap sebagai orang tua saya serta guru yang selalu memberikan motivasi untuk semangat berkesenian. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kebahagiaan. Kepada teman-teman Universitas Bumi Kora, terima kasih sudah memberikan dukungan penuh dalam proses S3 ini. Terima kasih juga kepada teman saya, Yayasan Ayodhya-Pala Jakarta, yang telah sempat hadir jauh-jauh dari Jakarta untuk menemani saya di sini. Kepada teman-teman saya di UHN dan IKJ, terima kasih, dan teman-teman seperjuangan. Kalian adalah teman-teman terbaik saya. Tetap semangat. Untuk adikku, terima kasih sudah selama ini mendukung dan memberikan motivasi untuk terselesainya studi ini. Pada seluruh staf Pasca, ISI Denpasar, dan panitia saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga jasa dan doa Bapak Ibu dibalas dengan kebaikan Tuhan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Kesan dan pesan promotor. Kepada promotor dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Profesor Dr. Wayan Adnyana, SSN, MSN, selaku pimpinan sidang sekaligus rektor. Yang saya hormati tim promotor, dan yang saya hormati juga Dewan Penguji Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Kemudian para hadirin yang saya banggakan dan keluarga daripada Dr. Hasbullah yang saya banggakan juga sudah sempat hadir ke sini. Dari pengamatan saya terkait dengan judul apa yang disampaikan, saya tidak akan merewen kembali karena kita sudah saksikan apa yang disampaikan. Yang pertama juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Penguji telah memberikan masukan dari pertanyaan-pertanyaan yang barangkali belum sempat terisi pada kelengkapan disertasi itu. Mohon nanti Pak Dr. Hasbullah untuk melengkapinya. Saya yakin apa yang diberikan oleh beliau-beliau itu adalah merupakan satu kesempurnaan untuk pencapaian penelitian saudara. Terkait dengan penelitian itu juga, saya melihat Mas Hasbullah, maaf ya, ini masih dalam panggilan kekeluargaan. Di mata saya selaku pembimbing cukup sabar ya, dengan latar belakang apa yang disampaikan tadi. Saya juga terenyuh dan sedih mendengarnya. Kemudian juga termasuk intent untuk bimbingan, sekalipun ya istilahnya juga maaf lepas kena apa yang kami sampaikan berkaitan dengan saran, namun dalam hal ini kami sudah saksikan dalam pelaporannya cukup standar begitu. Nah, jadi
dengan capaian bukti bahwa 3 tahun ini sudah selesai, berarti Mas Hasbullah itu orang yang cerdas dan orang yang cukup sabar, kemudian tetap santun saya di dalam menghadapi bimbingan-bimbingan. Nah, itu mengenai kesan saya. Nah, pesan saya nanti mohon juga apa yang disampaikan, yang didapatkan, ya, yang diterima dari isi Bali ini terkait dengan kompetensi desain komunikasi visual, mohon dikembangkan di lembaga Mas Hasbullah sendiri. Nah, cukup itu yang saya beri pesan. Mohon maaf saya tidak akan mengulangi lagi apa yang tadi merupakan satu keyword penelitian karena kita sudah dengarkan bersama. Pesan kesan saya ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Swastiastu, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka dan yudisium program studi seni program doktor program pasca sarjana Institut Seni Indonesia Bali oleh pimpinan sidang. Kepada pimpinan sidang dengan hormat disilahkan. Promotor, Kopromotor 1, Kopromotor 2, dan Dewan Penguji serta hadirin yang saya hormati, dengan ini sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka dan yudisium program studi seni program doktor program pasca sarjana Institut Seni Indonesia Bali secara resmi ditutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Hadirin Ibu Bapak yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka dan yudisium program studi seni program doktor program pasca sarjana Institut Seni Indonesia Bali. Kami selaku panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.